juga bukan satu-satunya solusi. Masih ada solusi yang lain, yaitu perdamaian. Oh, ya. Tadi malam kau mimpi apa? Kenapa emangnya? Tumben lah. Tumben kenapa? Tidak ada omongan kayak gue nih. Jangan diingetin. Oke. Gue andaikan Apoy masih apa yang dulu. Apoy yang sekarang dengan Apoy yang dulu masih begini-begini aja. Sama seperti yang lo kenal. Tapi pada prinsipnya, nyukur kumis nggak perlu pakai kampak. Begitupun nebang pohon jangan pakai silet. Semua ada momennya, semua ada waktunya. Apalagi terkait hal-hal yang prinsipil. Terkait akidah. Jangan sampai kita diam. Tujuan kita bukan ngegulung sampai segulung-gulungnya itu. Kohrek dan gondrong. Kita punya amanah dari Bang Jali. Bagaimana mengembalikan mereka ke makmur. Makmur yang mana? Makmur yang berkah. Makmur yang disitu penuh kebersamaan. Makmur seperti yang diamanatkan oleh Bang Jali. Itu tujuan kita. Karena kita berempat khususnya ketempuhan amanah. Sementara kalau kita nggak beramanah, Allah murka sama kita. Sorry, Poy. Gua kebawa emosi. Apa-apa emosi sih. Lu kemana aja selama ini gak kenal gue lo. Bung, kira-kira kenapa yo? Umi panggil Fengki kemarin? Apa yang mungkin Umi ngasih kisi-kisi ya soal hasil istiqorohnya Fatin sama Fengki? Ah, bisa jadi, Bung. Oh, parah banget dong kalau gitu mah. Iya, mungkin. Parah ya. Yuk. Innalillahi. Ngomong apa antum berdua? Yang mana? Omongan apa? Jangan belagak bahlul, jangan belagak blow on. Nanti tambah blow on loh. Antum pikir anak itu nggak dengar? Hah? Kuping anak ini nggak berfungsi. Tadi yang antum ngomong apa? Kisi-kisi. Hah? Denger ya. Iya, Wan. Nggak mungkin Umi melakukan itu. Umi nggak mungkin membocorkan kisi-kisi hasil istihorohnya Dek Fatin bidadari anak kepada anak Fang itu. Karena anak Fang itu nggak berhak sama sekali. Bahkan Ustadz Zainal sekalipun nggak berhak. Cuma Ana yang berhak. Iya, Wan. Kita paham, Wan. Iya. Bolehlah kalau begitu. Yawan, bolehlah. Antum tuh sama saja mencemarkan nama baik Umi. Hah? Jangan sembarangan antum berkuar-kuar. Umi itu nggak kayak gitu orangnya. Umi adalah orang yang sangat menjunjung tinggi norma-norma agama. Ngerti nggak? Hati-hati antum ngomong. Kalau Anda sampai ngomong ke Umi, Anda kasih report. Kelar, tamat riwayat antum. Game over. Jangan, Wan. Saya kasih tahu sama kamu ya. Kalau Kang Untung teh salah jalan, harusnya kamu teh ingetin dia. Bukan malah jadi muridnya. Yang ada bakalan makin besar kepala Kang Untungnya teh kan. Kopinya Bang Jenggot. Nggak deh. Adik kamu berpihak sama siapa sih? Maksudnya? Akang. Nggak jadi, Sor. Akang mah jangan gitu atuh. Kang salah ya. Sor, biar kopinya. Makasih ya Bang Jenggot. Akang, jangan gitu atuh Kang. Punten. Ning nangen ning kong
mantene saka kidul Sabet di mana sih lu, Wi? nang ningkung mantene saka kidul ning nang ningkung. Agak sopan lu sama yang tua. Tanya sama gua kagak jawab lu. Maaf, Dewi itu jangan lagi ngobat lah. Pak Tut, ini tadi ceritanya saya lagi latihan jalan dari pintu gedung menuju pelaminan. Jadi biar langkah dan gaya saya itu semakin demes, gandes, dan luas senada seirama dengan gending Jawa yang terdengar dari awang-awang. Lu emang perempuan keganjenan lu. Ditanya sama gua diam aja lu. Pas Giran ditanya sama Pak Dur, baru ngejawab. Iya, emak ndak usah cerigis. Rak-tak-tak, dangkling, 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 ngeneng-ngenang. Kayak wayak orang lu, lagu lu. Ngapa? Mau ngikut sono? Ya sepene wae to. Sudah mau ngapain tuh tangan? Lo ngapain bawa buku sama pulpen gitu? Oh, ini Bang. Ini biar gue catet omongan Bang Apoy. Nanti kalau gue lupa, tinggal gue buka, tinggal gue baca. Biar gue makin pinter, Bang. Amin. Oke, kita mulai pengajian kita kali ini dengan baca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu sabda Rasul yang berbunyi, As-sulhu jaizum bainal muslimin. Perdamaian itu dibolehkan di antara orang-orang muslim. Intinya, damai itu boleh. Tetapi bukan berarti kita damai dari peperangan, kita takut. Bukan. Bukan berarti kita mundur dari area peperangan, bukan berarti kita nggak punya nyali. Bukan. Takut itu cukup kepada Allah. Takut itu jadi cukup kepada Allah. Jadi nggak ada ya istilah kita mundur. Yang penting cari maslahatnya, cari yang baiknya. Karena kekuatan fisik menyelesaikan apapun itu permasalahannya dengan fisik juga bukan satu-satunya solusi. Masih ada solusi yang lain, yaitu perdamaian. No, ya. Tadi malam kau mimpi apa? Kenapa emangnya? Tumben lah. Tumben kenapa? Tidak ada omongan kayak gue nih. Jangan diingetin. Oke, ini ada salah satu kisah. Ada satu kisah pada saat pemerintahan atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Waktu itu terjadi perperangan melawan pasukan Persia. Pasukan Persia kalah, dam! Kabur ke daerah Khurasan oleh pasukan Khalifah Umar. Datanglah Panglima Zaid ke Khalifah. Ya Khalifah, ya Umar, gimana nih urusan? Apa perlu saya kejar itu pasukan Persia sampai ke lubang semut? Saya habisin semua, kata Panglima Zaid. Apa jawaban Khalifah? Jangan. Biarkan mereka kabur. Biarin. Masih ada urusannya jauh lebih penting. Yaitu mendingan kita urusin tuh umat-umat kita, rakyat-rakyat kita yang hartanya udah dirampas oleh pemerintah yang sebelumnya. Jadi ngapain kita ngeluarin tenaga wahai Panglima untuk ngegulung pasukan Persia itu? Luar biasa kan Khalifah atau sahabat Umar bin Khattab. Itu harus kita ambil hikmah dari cerita barusan. Bang Apoy, gue mau nanya. Boleh Bang Apoy? Boleh terus. Bang Apoy. Bagaimana kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk memiliki akhlak yang terpuji? Kayak gue. Tuh kan.
Jadi, surat ancaman itu dari siapa, Bang? Surat ancaman.